Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jovan Meja dari Narab 3. Di sini saya akan eh, memberikan presentasi atas resume saya mengenai materi perkuliahan di UI UX Labs. Nah, di sini perkenalkan nama saya Jovan Meja. Nah, baik, di sini saya untuk pertama akan menjelaskan apa sih pentingnya UX design bagi customer itu. Nah, jadi user experience di sini adalah uh, dia sebagai tampilan untuk memperkaya user. Jadi misalkan kita di posisi di sebuah store atau di sebuah etalase toko nih. Jadi kita sebagai pembeli, justrunya kita pasti akan memilih sebuah desain yang menarik agar nanti kita bisa minat untuk membeli atau menyewa barang atau jasa mereka. Jadi di sini sangat penting sekali fungsinya UX design ini. Selain dia untuk mempermudah customer untuk mengeksplor barang atau jasa mereka, juga UX design ini berfungsi untuk mempercantik tampilan. Jadi ibaratnya membuat tampilan lebih simpel tetapi menarik bagi customer. Lanjut. Nah, seperti ini. Nah, uh, bisa dilihat sendiri di perbandingan gambar yang kanan dan gambar yang di kiri. Nah, itu adalah uh, upgrade dari UX atau UI yang di mana di sebelumnya di sebelah kiri terdapat beberapa button maupun layout yang dia kurang menarik atau nampaknya dia terlalu basic di klasik atau versi yang lama. Dan di posisi yang kanan adalah posisi yang baru. Jadi sebelah kiri adalah UI UX adalah UI Instagram yang versi lama, lalu yang sebelah kanan adalah UI versi baru. Nah, di sini sangat perbedaan signifikannya terlihat sekali di sini. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang membedakan UI UX itu, maksudnya yang membuat UX itu sangat penting itu apa sih? Nah, untuk yang pertama, nah misalkan nih contoh kita lagi posisi di cafe atau lagi di sebuah supermarket gitu. Nah, di situ kita melihat misalkan baju atau pakaian. Nah, di sini kita harus melihat kalau kita ingin membeli kita harus melihat. Nah, misalkan warnanya jelek atau mungkin kita waktu melihat-lihat di online shop nih, misalkan loh kok websitenya gini, kok websitenya error, loh kok saya nggak bisa login, terus aplikasinya kok not found error 404 terus, loh kok gini. Nah, itu perbedaan misalkan kita posisi mempunyai sebuah etalase namun kita tidak memperhatikan UX desainnya, jadi user experience-nya. Jadi nanti customer itu pasti akan berpikir kok seperti ini. Nah, beda cerita misalkan kita lagi di posisi misalkan nih ya, kita membuat tampilan itu ke kondisi trendy atau misalkan kita lagi ingin mempromosikan etalase toko atau jasa kita memperhatikan UX terbaru atau update terbaru dari uh, customer saat ini, pasti user itu pasti akan suka. Nah, untuk kriterianya biasanya itu jangan melanggar palette warna, lalu terapkan button-button yang sesuai, lalu jumlah elemen UI-nya itu. Nah, untuk berikutnya lingkup lingkup di user experience itu sangat 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 sangat
lebar sekali. Di UX design kita bisa membuat prototype pada bisnis kita, maupun kita membuat sebuah, misalkan nih, usaha kecil-kecilan online shop gitu. Online shop kita menggunakan teknologi, lalu kita menggunakan sebuah uh, orang untuk mempromosikan jasa atau barang kita. Nah, jadi di sini ada produk transaction, portability, resolvability, interoperability, product revision, testability, flexibility, maintainability, dan product operation, contractors, reliability, usability, integrity, efficiency. Nah, di sini ada produk dari transaksi, lalu produk direvisi, lalu produk dioperasikan. Jadi penjelasannya itu, misalkan kita lagi memproduksi sebuah barang, pasti nanti ada sebuah customer, misalkan customer ini sudah mendapatkan barangnya, lalu dia, misalkan kita kirim barang ke customer itu, lalu kita mendapatkan komentar nih di dalam website atau di pribadi. Misalkan si customer tersebut berkomentar tentang mengenai, oh barangnya kok gini, kok gak sesuai di foto. Nah, di sini ada 3 lingkup di UX design. Nah, jadi gimana nih cara kita untuk membuat customer itu tetap memihak pada desain kita atau barang jasa kita. Nah, berarti di sini misalkan kalian sebagai CEO atau sebagai founder dari sebuah company, jadi terutamanya pasti kalian punya sebuah developer, atau mungkin kalian sendiri yang mendevelop. Nah, jadi fungsi development di sini kalian harus menguasai UX di sini. Nah, jadi produk itu bukanlah sebuah barang yang hanya digunakan saja, namun tentang kemampuan produk untuk memberikan experience. Maksudnya yang di sini maksud saya experience itu, misalkan kita sebagai makelar, istilah kita sebagai customer, sebagai makelar di sini. Nah, di di sini misalkan kita sebagai makelar, kan kita memberi suatu barang atau menyewa suatu jasa, terutama itu kan harus terlihat baik segi fungsinya. Misalkan kita cara kerja atau cara fungsi barangnya itu misalkan masih baik, bagus. Nah, tapi tampilan UI-nya, maksudnya tampilan awalnya itu dia tidak recommended, dan biasanya ada terdapat cacat uh, produksi atau gimana gitu, misalkan dia tidak mulus barangnya, misalkan gitu. Lanjut, di sini user experience, UX vs user interface. Apa itu UX, apa itu UI, perbedaannya itu apa? Nah, sebenarnya UI sendiri itu untuk tampilan awal, sebagai kita mempromosikan, atau misalkan nih contoh, eh, memproduksikan barang kita harus menampilkan, kalau di software itu GUI-nya, tampilan awalnya misalkan gitu. Jadi tampilannya itu modi gitu atau terbaru misalkan. Jadi bisa memanjakan mata customer atau terlihat menarik. Nah, UX sendiri, user experience sendiri, tentang penggunaannya. Jadi sebenarnya ada perbedaan, tapi tidak terlalu jauh di sini. Perbedaannya tidak terlalu signifikan. Karena user experience sendiri itu fungsionalitasnya dari UI. Jadi misalkan kita punya sebuah produk, UI-nya terlihat bagus di sebuah website. Nah, setelah barang itu mendarat atau setelah jasa itu kita pakai, kita memiliki pengalaman di situ. Pengalaman baiknya jasa ini seperti apa, atau memang jasa ini buruk. Nah, atau memang barang ini bagus sesuai di foto di website, atau memang kalau datang barangnya beda atau dikirim yang berbeda. Nah, itu. Oke. Di sini kita analogikan UI dan UX design. Nah, bisa kalian lihat sendiri di sebelah kanan.
terdapat seseorang sebelah kanan saya, terdapat seseorang lagi memegang bow dan biolanya, dia sedang memainkan biola. Dan di sebelah kiri, di sini ada sebuah biola, hanya tampilan sebuah biola satu dengan background transparan putih, dan di bawah ada sebuah GDAE, sebuah steman dari biola tersebut. Nah, jadi apa di sini perbedaannya UI dan UX? Analoginya seperti ini. Kita membeli sebuah biola di sebuah online shop atau Shopee lah, sebagai contoh. Nah, di sini di sebelah kiri itu adalah tampilan awal sebelum kita membeli biola tersebut. Tampilan awalnya di sebuah website seperti itu. Nah, lalu setelah barangnya datang, sebelah kanan, di foto sebelah kanan itu barangnya sudah datang. Nah, di sini saya mau membagikan hasil pengalaman saya tentang membeli suatu barang di online shop. Jadi pada waktu itu saya juga pernah membeli sebuah uh, harmonika, di mana tampilannya sama seperti yang di slide di sini. Untuk di sebelah kiri, tampilan awalnya itu memang terlihat kesannya itu klasik, transparan, serta dia itu tidak neko-neko dalam sebuah website. Jadi terlihat barangnya secara real 100%. Nah, setelah barang harmonika itu datang, saya lihat dan saya pakai. Pertama dulu saya buka paketnya, saya lihat barangnya, ternyata sesuai dengan kualitas gambar di website tersebut. Lalu saya masuk ke dalam komentar di lapaknya orang itu, saya komen, barangnya bagus, 100% bagus gitu. Nah, terus saya coba memainkan harmonika. Sebagai contoh di foto ini adalah saya ambil contoh ini biola. Ya, mungkin biola itu suaranya sesuai dengan harganya. Jadi UI UX itu sangat berdekatan sekali. Nah, seperti ini interaksinya. Jadi ada sebuah visual design, interaksi desain, skenario, warna, arsitek dan graphic designer. User mencari sebuah layout, lalu pada frame terdapat tipografi di sini. Tipografi untuk memanipulasi sebuah tampilan. Nah, di sini apa sih front end UI UX design? Ya, di sini apa sih beda front end sama UI UX designer? Mungkin kalau kebanyakan orang melihat front end itu ya sama saja desain. UI UX itu juga masuk front end. Uh, hmm, mungkin iya tapi beda. Jadi di sini front end developer dan ada back end developer. Jadi tugas front end di sini dia menscripting atau membuat sebuah data di mana data itu untuk memanipulasi sebuah website atau sebuah tampilan rancangan uh, sosial media. Contohnya, jadi dia bergerak di architectural pattern, computer thinking, version control system, responsive mobile design, testing, debugging, browser develop tool, clean code, etc. Nah, UI UX itu sendiri dia memiliki user research. Jadi dia mencari-cari terus user ini peminatnya di mana ya. Lalu dia mencari atau nge-mapping, istilahnya nge-mapping. Jadi dia mengolah dari keseluruhan peminatan dari pengguna. Jadi dia memilih sebagai mana pilihan terbanyak dari peminatan orang-orang, dan juga kualitasnya seperti interaction cost, field law, Miller's law, color basically, front basically, etc. Sebenarnya UI UX designer sendiri difokuskan kepada sebuah tampilan, bukan di website. Dia difokuskan sebuah produk atau jasa yang dimana di situ meyakinkan sebuah customer akan gini loh,
lebih baiknya gini, atau dia UI UX designer sebagai penginforman kepada kepada front end developer untuk membuat website seperti ini. Jadi seperti itu menurut saya. Jadi terdapat flow di UI UX sendiri: sketch, wireframe, mockup, prototype. Nah, sebelum kita masuk ke prototype, penggunaan sebuah tampilan misalkan website, jadi kita perlu membuat sketsa dulu, lalu kita buat frame untuk contoh dari penggunaan icon-icon yang akan dimasukkan, lalu kita bikin mockupnya. Setelah kita bikin mockup, baru kita bikin prototype untuk bagian-bagiannya, misalkan header, footer, dan lain-lain. Nah, di sini ada layer-layer dalam UX. Apa saja nih? Aku juga nggak tahu. Nah, ini flow produk UI UX. Terdapat aspek bisnis user seperti stakeholder interview, competitor analysis, scan canvas, project statement, user research, user persona, customer journey, empathy map, user story, user scenario, dan aspek fitur content, internal functional requirements, affinity diagramming, privacy matrix, structure, aspek flow produknya, user flow, storyboards, intervention, architecture, etc. Lalu aspek interaksi usernya sendiri, interaction cost, Mills law, Higgs law, Fish law, K3 usability checklist, projection microtik UX, workflow etc. Aspek estetikanya, estetika nih, estetika, color plastic ini, model boxing, front page ini. Nah, semua ini aspek yang sangat dibutuhkan pada UI UX. UX law, UX law slide. Nah, Camraiser, ketika kita dihadapkan pada dua produk yang serupa, namun nih user ini akan bimbang. Misalkan kita diberi pilihan satu produk, namun perbedaannya itu sangat tipis. Mungkin perbedaannya hanya di warna. Nah, bagaimana kita meyakinkan sebagai posisi user akan memilih produk yang lebih sederhana namun lebih candy atau lebih bagus? Nah, next. Nah, ini juga X-Law. X-Law sendiri adalah waktu yang dibutuhkan untuk membuat keputusan, di mana dia akan memilih pilihan tersebut, pilihan barang mana yang dia akan pilih dalam waktu secepatnya, agar misalkan kita di posisi antrian yang panjang, terus kita diharuskan untuk memilih dalam waktu 10 menit. Nah, sebagai customer kan kita harus pinter-pinter nih pilih mana yang mungkin baik atau lebih bagus gitu. Nah, Merslau sendiri adalah rata-rata manusia hanya mengingat jumlah 7 kurang lebih 2 item dalam ingatan jangka pendeknya. Ini sifat dari user rata-rata maksudnya. Nah, di sini ada 3 gambar. Apa perbedaan gambar di sini? Untuk gambarnya sebelah kiri, dia aplikasi yang memang digunakan untuk pentransaksian e-wallet atau uang. Nah, di tengah sendiri ada sebuah aplikasi juga untuk transaksi, tapi transaksi ini untuk penggunaan lainnya. Misalkan kita mau makan, kita lapar. Nah, tapi di sini di sebelah kiri juga ada food. Nah, di sini juga ada alat aplikasi pembayaran untuk membeli makanan. Nah, ini dia perbedaannya. Dia memiliki perbedaan signifikan di sini. Di mana sebuah perusahaan itu memang sama. Misalkan sebagai contoh, mungkin mungkin Shopee Food sama Grab Food. Mungkin sama itu kan ya. Sama-sama bergerak di bidang makanan. Cuman bedanya kan gini. Setiap orang kan memiliki ketertarikan yang beda-beda. Misalkan kepada kurir, oh aku cocok sama orang ini. Oh, orang ini ngantarnya
barangnya cepat, jadi saya bisa makan enak cepat nih, nah itu kan. Atau misalkan sebagai contoh, eh, si Gojek ini lebih duluan adanya dibandingkan yang ini, makanya aku pakai ini, mungkin ini lebih trusted. Bahkan ada orang yang mempunyai interpretasi atau eh, pikiran sendiri-sendiri, perspektif atau persepsi sendiri. Nah, nah, di sebelah kanan juga ada Bukalapak. Nah, ini untuk segala barang kan ya. Masuk lagi, kembali lagi ke itu, ke customer. Jadi terserah customer dia mau memilih store yang mana. Jadi di sini adalah suatu persaingan secara sehat. Nah, apa sih Taylor Law? Taylor Law dapat juga disebut sebagai Law of Conversion and Complexity. Hukum ini menyatakan bahwa terdapat beberapa sistem tertentu yang tingkat kompleksitasnya memang tidak sesuai dispesifikasi. Seperti ini. Contohnya ada sebuah tampilan di mana di sini sebagai contoh tampilan PT KAI ya. PT KAI untuk menggunakan, misalkan kita ingin pemesanan tiket untuk menuju suatu daerah, misalkan daerah Jawa Timur ke daerah Jawa Barat. Di sini ada sebuah web di mana di web di sini harus diminimalisirkan untuk menempatkan sebuah icon-icon atau tampilan-tampilan yang tidak berguna, kita buang dan hanya menampilkan tampilan yang berguna namun selektif, singkat padat selektif. Nah, bagaimana kita membuatnya? Kita harus memikirkan itu. Misalkan di sini ada tampilan, misalkan ada tiket pemesanan kereta api di sebelah sini, ada stasiun asal, stasiun tujuan, lalu di sini ada tanggal, ada tanggal lagi, ini apa, terus ini apa. Nah, bagaimana caranya kita mensimpulkan tampilan ini? Itu adalah fungsi dari tes law. Nah, Jacob Lau, user lebih cenderung menyukai produk yang bekerja seperti produk-produk yang pernah mereka gunakan sebelumnya. Nah, ini ini adalah cara atau PR kita untuk memecahkan pemikiran user seperti ini. Nah, user ini misalkan pecinta fans produk, misalkan produk fans. Jadi ke depan dia mungkin akan membeli produk fans terusan. Jadi dia akan tidak memandang produk lain gitu. Nah, bagaimana kita bekerja agar si user ini menyukai produk lain dari produk si fans ini? Nah, itu adalah pekerjaan Jacques Lam. Seperti Shopee dan Tokopedia untuk perbandingannya. Nah, ini filter waktu untuk dibutuhkan berpindah dan mencapai suatu target dalam layar dipengaruhi oleh jarak dan ukuran dari target. Setiap elemen UI memiliki tampilan sendiri-sendiri dan memiliki sebuah tujuan yang akan dicapai dalam promosikan atau menawarkan sebuah barang atau jasanya. Seperti ini dan seperti ini. Ah, apa nih font reset effect? Sebagai contoh di sini saja. Di sini ada beberapa storage dari penawaran Google Drive. Jadi ada 15 GB untuk penggunaan free, 100 GB, 200 GB dan 2 tera. Nah, kenapa di sini 15 GB di free kan? Agar produk dari Google Drive ini semakin banyak digunakan orang lain. Sebagaimana dia menawarkan dan sekaligus mempromosikan sebuah jasanya. Di sini ada 1 GB, 200 GB dan 2 tera. Nah, kenapa di sini ada 100 GB direkomendasikan? Ayo, kenapa ya? Nah, karena di 100 GB ini dia biasanya terdapat sebuah promo atau uh, atau sebuah penawaran khusus dari Google Drive mungkin direkomendasikan untuk 100 GB. Namun user bisa saja memilih 2 tera sesuai dengan kebutuhan. Oke.
Ini ditemukan dengan Zeigarnik Effect. User dapat mengingat teks yang belum terselesaikan dan sudah terselesaikan. Jadi tampilan seperti ini, misalkan kita memprogres atau menceging suatu barang di Shopee, nanti kan mungkin ada sebuah tampilan untuk mengkonfirmasi Anda sudah melakukan pembayaran lalu pembayaran telah selesai. Nah, itu itu lebih mempermudah user. Oh, aku tadi udah ceket belum ya? Aku tadi udah bayar belum? Terus barangnya udah nyampe belum ya? Nah, itu fungsinya Zeigarnik Effect itu ya seperti ini. Nah, lalu serial position effect. Ini user mengingat item pertama dan terakhir dibandingkan elemen item yang berada di tengah. Jadi ada beberapa user atau customer, dia hanya melihat tampilan dari atasnya saja, lalu di bawah ada tombol biasanya konfirmasi atau check out gitu. Jadi dia tidak memperhatikan bagian tengahnya. Karena mungkin bagian tengahnya ini tidak terlalu penting untuk dilihat. Makanya kita untuk mengakali sebuah customer agar melihat kembali di tampilan tengah, biasanya di tampilan bawah di sini ada kayak cek konfirmasi kembali, begitu. Agar supaya user itu melihat apakah yang dia pesan atau yang dia sewa jasanya itu benar gitu. Oke, seperti itu. Ya, tentu saja sebuah UI UX tidak jauh dari kata goal. Semakin dia mendapatkan banyak customer, semakin dia harus berinovasi untuk kedepannya. Oke, untuk membagi suatu aktivitas membaik beberapa grup, yang penting agar usaha dan user tetap produktif dalam membeli produk tersebut. Parkinson Law, seperti itu ya. Ada step-stepnya sendiri agar user itu mudah gitu mengetahui. Misalkan kita pesan barang-barang ini nyampe mana, terus tentang apa dan gimana gitu. Nah, di sini mungkin saya akan memberi suatu penjelasan atau kesimpulan penjelasan. Jadi baik atau buruknya sebuah produk itu bisa kalian fokuskan kepada diri kalian masing-masing. Jadilah pembeli yang pintar atau jadilah penyewa barang yang cemerlang atau yang cerdas. Karena suatu barang atau suatu penyewaan jasa itu tidak luput dari weakness. Jadi itu kembali ke diri kalian masing-masing. Pilihlah produk kalian yang baik dan fokus pada kualitasnya. Jangan bohong. Oke, terima kasih karena telah mendengarkan suatu penjelasan dari saya tentang UI UX dari menurut pendapat pribadi saya untuk resume yang kemarin. Mungkin ada beberapa kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan. Saya mohon maaf. Mungkin selebihnya kalau nanti ada yang perlu ditanyakan, ditanyakan saja. Bisa berkomentar di bawah sini. Oke. Kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.